Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Mempawah, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dan supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Ena Wirawati dari SMP Negeri 2 Mempawah Hilir. Dan saya Ibu Siti Fatimah dari SMP Negeri 2 Jungkat. Dan saya Ibu Hasana dari SDN 12 Jungkat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti Fatimah, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu Enda. Bu Enda sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, Bu, ya, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik, silakan Bu. Nah, sebelum saya menanyakan beberapa pertanyaan, ini pertama-tama saya mendiskusikan rubrik penilaian dulu, Bu, pada hari ini, Bu, ya. Baik, Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Baik, apakah sudah sesuai dengan LPK atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan bagaimana juga coaching merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari coaching. Dan jangan lupa ya, sesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kedukaan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Bu, ya. Iya, baik. Nah, di sini, Bu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Siti yang pertama, kompetensi apa, Bu, yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini, Bu? Baik, Bu Enda. Kalau menyangkut kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu, ya. Iya. Ibu, baik, untuk pertanyaan kedua, Ibu. Nah, mengenai kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ini diobservasi. Iya. Baik, Bu Enda, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu. Nah, untuk pertanyaan ketiga, Bu, ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu ya di dalam proses coaching pada hari ini? Saya ingin coaching hari ini, saya ingin bisa menemukan solusi. Iya, solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nah, baik, demikian dulu ya, Bu, pra-observasi kita pada hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Las. Gimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan baik. Ibu Siti, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya dengar Ibu Ana ada yang ingin mau disampaikan atau diceritakan nih sama saya nih, apa? Ayo. Ya, Bu, ada sesuatu yang akan saya sampaikan kepada Bu Siti. Baik, kita akan mengefisienkan waktu kita sekitar 15-20 menit ya, Bu, untuk kita ngobrol. Jadi apa yang ingin disampaikan, Bu? Iya, begini, Bu, terkait rekan guru. Iya. Dari saya mengajar itu dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Jadi penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode ceramah, Bu. Jadi sedangkan perkembangan zaman semakin berubah. Jadi teknologi pembelajaran semakin canggih. Kenapa? Guru-guru di sekolah itu tidak ada terjadinya perubahan proses mengajar pada peserta didik, hanya menggunakan metode konvensional sehingga pembelajaran kurang bervariasi sehingga membuat siswa menjadi bosan. Seperti itu, Bu. Oke, jadi berarti permasalahan dari Bu Ana ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ini yang kurang bervariatif ya, Bu? Iya, Bu. Jadi kurang bervariatif dan juga media dan model pembelajaran masih menggunakan model yang lama, bukan? Sedangkan dengan adanya perubahan zaman itu model dan teknologi itu kan semakin canggih, Bu. Jadi pesat seharusnya guru juga mengalami suatu perubahan untuk peserta didiknya. Oh, baik. Dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu Ana dapatkan? Iya, dari percakapan hari ini yang ada
itu perubahan di sekolah Bu, khususnya ketika menyampaikan materi pelajaran, bagaimana sih kita mendidik ya, kita sebagai pendidik membuat peserta didik itu belajar lebih menyenangkan dan menjadi termotivasi Bu. Oke, jadi yang Ibu Ana harapkan ini adanya perubahan ya Bu. Nah, kira-kira perubahan apa yang Bu Ana inginkan? Iya, Bu. Jadi saya adanya perubahan dalam penyampaian materi itu kan, dalam menggunakan metode dan media yang lebih kreatif Bu dan bervariatif. Misalnya menggunakan seperti aplikasi kuisis gitu kan, slide PPT, atau lebih baik daripada menggunakan metode ceramah atau media apapun. Baik. Oke, dari yang Ibu Ana sampaikan pembelajaran yang bervariasi tadi, metode dan model itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu. Nah, kira-kira di sekolah Bu Ana sekarang ini berada di level berapa Bu? Saya rasa sepertinya di level 5 Bu, karena banyak guru-guru senior ya Bu, jadi sulit untuk menerapkan pembelajaran yang bervariatif. Kira-kira di kondisi sekarang ini bisa ditingkatkan di level berapa agar terlihat perubahan pembelajaran yang bervariatif lagi di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan di level 7 Bu. Jadi karena untuk ke level yang lebih tinggi agak sulit karena mengingat kebanyakan guru senior Bu. Oke. Oh, mungkin dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu Ana lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana dan tindakan yang bisa saya lakukan. Tetapi mungkin seperti kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu di antara saya dengan rekan guru secara face to face gitu kan. Jadi tetapi juga bergantian seperti itu Bu. Oke, jadi untuk mentoring nanti Ibu rencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Nah, kira-kira ada strategi yang lain yang mungkin Bu Ana lakukan di sekolah agar teman-teman nyaman dalam penyampaian Ibu tersebut? Ya, mungkin dengan mentoring saja Bu. Jadi saya mencoba konsultasi dengan kepala sekolah atau dengan waka kurikulum ya untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru gitu kan, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran untuk media-media yang bervariatif. Oh, berarti Bu Ana tadi sudah merencanakan dengan mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiga-tiganya Bu Ana saat ini lebih nyaman dan lebih cepat terrealisasi itu yang mana Bu? Iya, sepertinya mentoring Bu. Mentoring ya. Kenapa? Karena untuk pelatihan dan workshop itu kan memerlukan sebuah persiapan gitu kan. Persiapan yang matang. Jadi waktu yang tidak sebentar gitu kan. Kemudian biayanya pun harus dipersiapkan gitu kan untuk mencari narasumber yang kompeten. Jadi saat ini yang nyaman dilakukan itu adalah guru memonitoring. Oke. Kegiatan mentoring itu kira-kira Bu Ana memerlukan support atau bantuan siapakah atau bagaimana Bu? Iya, ada Bu. Jadi mungkin saya minta bantuan kepada rekan guru di sekolah dan memegang ahli dalam bidang IT kan, serta juga bisa menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif Bu. Oke, berarti Bu Ana melakukannya dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan-rekan kerjanya. Baik, kira-kira kapan mau direalisasikan Bu? Insya Allah secepatnya Bu. Mungkin minggu depan akan saya coba untuk melakukannya. Jadi saya akan mencoba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya, dan mencoba kegiatan implementasi tersebut. Baik Bu Ana, luar biasa sekali. Kira-kira percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Ana dapatkan? Iya, jadi dalam percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran gitu kan, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya, gitu kan. Jadi dengan adanya kegiatan mentoring yang dibuat oleh rekan guru di sekolah dengan bidang IT-nya tadi dan pemanfaatan media pembelajaran. Sama-sama Bu, mungkin lain kali ada yang ingin diceritakan?
bisa berkomunikasi dengan saya ya Bu. Semoga kita lain kesempatan bisa mengobrol lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Fatimah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Indah. Ya, alhamdulillah tadi Ibu barusan melakukan coaching ya Bu ya dengan Bu Ana. Alhamdulillah Bu, iya. benar. Iya. Nah, di sini Bu setelah Ibu melakukan coaching, saya akan menanyakan yang berkaitan tentang observasi ya Bu. Iya. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan Bu? Di coaching tadi ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan solusinya. Iya. Nah, menurut saya Bu, sebagai observer, Iya. proses coaching tadi, Bu Ana dan Bu Siti itu tadi tuh sudah baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta Bu ya. Iya. Dan juga Bu Siti sudah berusaha menggali tadi kan, Iya. nah menggali pertanyaan-pertanyaan tadi kepada Bu Ana, Iya. sehingga tadi Bu Ana itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah berprinsip sebagai coaching Bu ya. Iya. Nah, di sini kompetensi apa lagi Bu yang akan Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang barusan kita lakukan tadi? Kayaknya Bu, kompetensi yang dikembangkan itu lebih baik memahami lagi proses kita, sehingga kita lebih baik lagi dalam melakukan proses coachingnya Bu. Baik Bu, semoga nanti kedepannya kita bisa melakukan lagi coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Baik, demikian Bu observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, kayaknya kalau hari ini sangat luar biasa ya Bu ya, sehat ya. Nah, bagaimana kabar Anda? Kalau saya alhamdulillah sehat. Ya, Bu Indah akan melakukan proses coaching pada hari ini ya Bu. Baik Bu. Nah, sebelum melakukan proses coaching, Bu ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Bu? Ya, boleh. Nanti pada saat coaching di antara coach dan coaching, jadi akan saya amati dan saya nilai jadi sesuai dengan rubriknya. Jadi apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Jadi atau belum? Nah, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching? Jadi nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa, jadi harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan ya Bu, jadi proses kreatif, dan ada juga memaksimalkan kompetensi. Mungkin sebelum dilakukannya proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Ya boleh Bu. Oke, kompetensi apa ya yang ini Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Nah, kalau bagi saya Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pada coaching hari ini yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Iya, baik Bu Endang. Jadi Bu Endang akan mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu. Jadi di antaranya 3 kompetensi mana ya yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan untuk observasi Ibu? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu Bu mendengarkan aktif. Nah, kemudian itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Ya, jadi ada 2 ya Bu. Yang ini dikembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif. Jadi yang kedua itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, Nah, kira-kira indikator pencapaian itu apa Bu? Nah, kalau menurut saya Bu ya, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah itu saya itu ingin coaching mendapatkan solusi permasalahannya dengan coaching.
dengan mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan langkah-langkahnya. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Jadi indikator capaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Iya. Baik, baik Bu. Terima kasih atas jawabannya. Jadi silahkan Ibu melakukan proses coaching sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching kita mengontrol kembali ya Bu. Ini silahkan Ibu melakukan proses coaching. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Bu Siti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang, alhamdulillah sehat. Bu Endang sendiri gimana kabarnya? Wah, kalau ditanya kabar, pastinya alhamdulillah ya Bu ya, sehat pada hari ini. Iya. Nah, Bu Siti, saya dengar Ibu Siti akan menceritakan apa ya, Bu? Iya, saya mau sedikit bercerita Bu. Saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah saya Bu. Oh iya Bu ya. Nah, boleh Bu, kita ada waktu sekitar 15-20 menit ya Bu ya, untuk Ibu bercerita. Silakan Bu. Baik, begini Bu, di sekolah saya itu saya lihat siswanya merasa bosan untuk belajar di sekolah Bu. Karena setelah saya amati, rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara metode ceramah. Nah, padahal mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, seperti menggunakan proyektor, serta mempunyai lapangan luas untuk siswa bisa berimajinasi. Nah, itu kan bisa digunakan sebagai media pembelajaran, tetapi rekan-rekan guru tetap saja menggunakan pembelajaran itu saja, sehingga banyak siswa merasa bosan melakukan pembelajaran tersebut di kelas. Oh iya Bu ya. Nah, baik Bu. Berarti di sekolah Bu Siti ini masih banyak guru yang melakukan pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Iya Bu. Sehingga Bu siswa itu merasa bosan Iya, ya Bu ya. benar Oke. Bu. Pembelajaran dengan berceramah gitu-gitu aja. Saya lihat dan saya bertanya sama siswa, bagaimana pembelajaran ibu guru yang barusan masuk kelas tadi? Ya begitu-gitu saja kata mereka. Jadi mereka malas dan tidak antusias untuk belajar di kelas Bu Endang. Oh iya, baik Bu. Nah, kira-kira nih Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Inginnya saya Bu ada perubahan. Setidak-tidaknya ada sedikit perubahan di sekolah dari cara pembelajaran, media di sekolah diubah mungkin dengan menggunakan metode, model atau pemanfaatan media di sekolah dan sarana-sarana yang disediakan oleh sekolah Bu. Jadi itu dimanfaatkan maksud saya. Oh iya Bu ya. Oh berarti Ibu Siti ini ingin adanya suatu perubahan ya Bu ya dari rekan-rekan kerja Bu Siti. Nah dari cara mengajarnya begitu ya Bu ya? Iya betul Bu. Itu agar adanya perubahan juga Bu. Iya baik Bu Siti. Nah perubahan seperti apa ini Bu yang akan Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Bu? Perubahan menuju ke arah yang lebih baik Bu. Inginnya ya, Iya. seperti menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, media yang bervariasi, dan pemanfaatan sarana prasarana yang ada di sekolah kan untuk memaksimalkan, tetapi harus dimaksimalkan maksud saya seperti itu Bu. Tetapi kurang dimanfaatkan secara maksimal itu Bu kendalanya. Iya, tapi itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau dibilang ideal, Iya. nah ada levelnya 10 ya Bu. Iya. Nah, kira-kira level di sekolah Ibu Siti ini di level berapa Bu? Kalau prediksi saya mungkin ada sekitar di posisi level 5 Bu. Karena masih banyak guru senior, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan sarana dan prasarana di sekolah dan sudah melakukan pengembangan diri, baik menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Dia misalnya membuatkan PPT atau teknologi lah memanfaatkan. Tapi yang senior itu nggak bisa. Nah, sebagian besar juga belajarnya gitu-gitu aja, masih menggunakan metode ceramah, tidak menggunakan sarana dan prasarana, tidak menggunakan media pembelajaran yang bervariatif sehingga belajarnya ya gitu-gitu saja Bu. Oh ya, baik Bu. Nah, kira-kira nih nanti di level berapa yang Ibu Siti ingin lihat adanya perubahan dari rekan Ibu? Intinya tidak terlalu banyak ya Bu, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan, walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit. Inginnya sih Bu di level 7 Bu, karena ini banyak guru juga pengen antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa, begitu Bu. Ya.
kalau sudah begitu Ibu ya, langkah-langkah yang akan Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa Ibu? Mungkin saya akan mendiskusikan permasalahan ini kepada rekan-rekan guru dengan adanya perubahan dalam pembelajaran, pendampingan maupun mentoring. Mungkin langkah yang saya ambil itu mentoring, Bu. Oh iya, selain mentoring Bu, apakah ada strategi lain yang Ibu lakukan dalam melakukan perubahan Bu dalam rekan-rekan guru? Strategi yang saya lakukan adalah dengan cara pelatihan, Bu. Mungkin kayak gitu. Ada diusulkan dengan pelatihan atau workshop supaya terimbas kepada semua guru, Bu. Oh, itu baik Ibu ya. Nah, kira-kira ada mentoring dan workshop ya Bu. Iya. Nah, yang akan Ibu lakukan dan nyamannya metodenya atau strategi yang dilakukan yang mana Ibu menurut Ibu nih? Iya, pada saat ini? sepertinya ke mentoring, Bu. Karena mentoring sasarannya ingin adanya perubahan. Jika pelatihan, nanti sasarannya tuntutan dari sekolah, Bu. Nah, makanya saya mengambil mentoring karena berdasarkan dirinya sendiri untuk melakukan perubahan, Bu. Baik Bu ya. Nah, kira-kira Ibu nih siapa yang dapat membantu Ibu Siti nanti untuk melakukan mentoring tersebut Bu? Saya punya teman yang pandai di IT, Bu, bisa membantu saya dan bisa menyampaikan konsep dulu dengan rekan Bu Rida, Bu Dausia. Nah, di situ akan membantu saya untuk mementoring dan sasarannya lebih banyak, mencakup lebih banyak gitu, Pak Bu. Iya. Baik Bu, nih berarti di sini Ibu Siti kan mengadakan kolaborasi ya Bu ya dengan rekan sejauh Ibu Siti ya Bu ya? Iya, benar Bu. Saya melakukan kolaboratif dengan teman-teman sefrekuensi saya tentunya. Oke, baik Ibu. Nah, dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan Bu? Saya mendapatkan sedikit gambaran, Bu Endang, bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi kepada siswa. Nah, mungkin itu yang saya ambil dengan cara memonitoring untuk saat ini yang bisa saya lakukan. Wah, luar biasa ya Bu ya. Nah, saya sudah tidak sabar lagi Bu ya menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Siti setelah melakukan sebuah mentoring ya Bu. Nah, mungkin kita cukupkan dulu percakapan kita. Mungkin lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Ya, terima kasih juga Bu Endang atas kesempatan dan waktunya. Bu Endang telah mendengarkan cerita saya serta keluh kesah saya dan membantu saya menemukan solusi. Baik Ibu, sama-sama Bu ya. Lain kali kita bertemu lagi. Kita tutup saja ya Bu ya. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Endang, bagaimana tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Iya Bu, alhamdulillah Ibu ya. Tadi itu prosesnya berjalan dengan baik dan lancar Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, jadi tadi ada beberapa pertanyaan ya Bu yang saya tanyakan ke Bu Endang. Iya. Jadi yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Nah, tadi saya selama coaching, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasinya, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga menggali kunci untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Bu Endang sudah berhasil ya Bu? Jadi sudah berhasil melakukan proses coaching yang sesuai dengan alur tirta. Nah, tadi saya amati juga nih ada beberapa catatan untuk Ibu ya. Jadi yang pertama itu Bu Endang tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta. Jadi yaitu menanyakan tujuan kepada coaching. Itu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa sebaiknya yang dilakukan, dan juga Ibu Endang sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar terencana aksi yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Tadi saya juga sudah mendengar, jadi Ibu fokus pada coaching, artinya Ibu di situ sudah kehadiran penuh gitu ya. Kemudian mendengarkan aktif, Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ini sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, jadi luar biasa.
apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching pada hari ini. Mudah-mudahan ya Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam coaching berikutnya. Jadi kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan pada hari ini? Baik, Bu Bastiana, yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami, kemudian memahami alur tirtanya lagi untuk melakukan coaching. Nah, supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi, Bu. Nah, kemudian luar biasa, jadi tadi Ibu akan mendalami lagi ya. Apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan pada hari ini? Baik Ibu, yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami, memahami lagi Bu alur tirta. Nah, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Iya, luar biasa Ibu. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta yang jadi supaya lebih baik lagi ke depannya. Jadi baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Jadi sudah melakukan observasi coaching dengan menggunakan alur tirta. Jadi saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatan. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Apa kabar Bu Endang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu Siti sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Di sini Ibu akan melakukan coaching ya. Saya akan menjadi observer Ibu ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan melihat rubrik penilaian. Apakah saat coaching sudah menggunakan alur tirta atau belum? Dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Dan bagaimana nanti coaching menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Endang? Oke, baik Ibu. Nanti jangan lupa ya Bu, pada saat proses pelaksanaan coaching ini Ibu menyesuaikan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya memberikan beberapa pertanyaan, boleh ya Bu? Boleh Bu, silakan. Baik, dalam proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Nah, di dalam nanti proses coaching ini ada 3 Bu kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik, dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Dari ketiganya, nah yang saya akan kembangkan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya lebih fokus sehingga saya akan nada dengan kehadiran penuh, dan dengan mendengarkan aktif pun saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik. Kemudian Bu, indikator yang bagaimana oleh Ibu akan dikembangkan dalam proses coaching ini Bu? Nah, indikator ketercapaian yang akan saya lihat pada coaching sudah bisa mencari solusi suatu permasalahan yang dihadapi, kemudian dan juga coaching memiliki rencana, aksi dan rencana dengan apa yang harus dilakukannya itu. Baik. Mungkin itu saja Bu yang saya pertanyakan di dalam kita pra-observasi ini sebelum Ibu melakukan coaching. Dan semoga nanti Ibu melaksanakan coaching Ibu selalu mengingatkan hal-hal yang disampaikan tadi ya Bu. Oke. Dan selamat melaksanakan coachingnya Bu. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Ibu, terima kasih Bu. Baik. Wabarakatuh. Bu Endang, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lestiana, alhamdulillah sehat Bu. Bu Lestiana bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Jadi Bu Endang, jadi saya dengar Ibu ada ini dibicarakan ya Bu? Iya, benar Bu. Kira-kira Ibu mau berbicara tentang apa ya? Jadi waktu sekitar 15 menit, 20 menit ya, silakan. Iya, benar Bu. Saya ingin berbicara dan ingin menyampaikan kepada Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan di sekolah saya Bu.
setelah saya amati itu di sekolah saya itu masih menggunakan pembelajaran yang monoton, Bu. Nah, kemudian pembelajarannya masih menggunakan metode yang lama, seperti metode konvensional. Nah, seperti itu, Bu. Nah, sehingga membuat siswa itu merasakan bosan di dalam pembelajaran. Yang saya inginkan itu pembelajaran yang bervariasi, Bu, sehingga siswa itu kan sepertinya lebih menyenangkan di dalam proses pembelajaran, tidak bosan, tidak jenuh terhadap pembelajaran. Nah, tidak memungkiri kan Bu, zaman sekarang ini kan perubahan teknologi kemudian terus berkembang dan sudah sangat pesat sekali. Jadi kita sebagai guru menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang ini. Seperti itu, Bu. Ya, baik Bu Indah. Jadi ini ingin menyampaikan pembelajaran yang bervariasi ya Bu. Iya, Bu, benar. Jadi kira-kira kita berbincang-bincang selama 15 menit sampai 20 menit ya Bu. Apa yang akan diharapkan? Menurut saya, Bu, ya, yang saya harapkan selama kita berbincang-bincang itu, saya itu mengetahui cara untuk mengajak rekan-rekan guru itu, dan supaya ada perubahannya, Bu, dalam metode pembelajarannya. Seperti itu, Ibu. Ya, baik. Jadi Ibu ada perubahan cara menyampaikan materi seperti apa? Jadi Ibu Endang ini kan? Nah, jadi perubahan dalam metode, kemudian penggunaan model juga, kemudian ada media pembelajaran yang bervariasi, misalnya dengan metode aplikasi pembelajaran itu kan ada kuisis, Ibu, PowerPoint, nah seperti itu, Ibu. Jadi nantinya Bu Endang ingin menyampaikan materinya lebih bervariasi. Iya, benar, Bu. Jadi kalau itu kondisi yang ideal ya, dan ada di level 1 sampai 10, kira-kira kondisi level Ibu Endang di berapa? Sepertinya kalau di kondisi sekolah yang saat ini, Bu, masih di level 5, Bu. Nah, karena di sekolah masih banyak guru yang senior, dia masih menggunakan itu metode ceramah. Nah, seperti itu, Ibu. Ya, baik, masih di level 5 ya. Iya, benar, Bu. Kira-kira nanti Ibu Endang ingin mengalami perubahan kira-kira di level berapa? Nah, yang saya inginkan, yang saya harapkan itu berada di level 7, Bu. Ya, sudah cukup baik. Mengingat guru-guru masih banyak yang senior di sekolah masih menggunakannya, biasanya menggunakan metode ceramah sehingga membuat siswa itu menjadi monoton, Bu. Seperti itu, Bu. Baik, jadi Bu Endang inginkan di level 7 ya. Iya. Nah, baik, untuk menyampaikan level 7 tersebut, kira-kira ada ide atau rencana mau membuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya Bu Endang? Sebenarnya, ya Bu ya, masih saya pikirkan. Nah, apa mungkin saya membuat pendampingan saja, kemudian atau monitoring rekan-rekan guru secara bergiliran. Seperti itu. Jadi Bu Endang berencana akan mengadakan monitoring atau pendampingan secara individu seperti itu ya Bu? Iya. Jadi ada strategi lain selain menggunakan monitoring? Kalau strategi lain itu mungkin ada ya Bu ya. Nah, di sini mungkin saya mengkonsultasikannya terlebih dahulu kepada kepala sekolah, kemudian untuk membuat workshop atau pelatihan media pembelajaran di sekolah. Baik, pilihannya ada dua ya Bu ya. Iya. Jadi baik melakukan monitoring atau konsultasi dengan kepala sekolah dan membuat sebuah rencana ya, macam workshop atau pelatihan. Nah, dari kedua itu yang membuat guru-guru nyaman di sekolah itu yang mana? Kalau menurut saya Bu ya, pada saat ini itu metode mentoring. Ya, karena apa Bu? Dia lebih tepat digunakan. Mengingat tadi itu kan tadi banyak kondisi guru yang sudah senior itu mungkin tidak bisa mengikuti untuk workshop, dan juga kalau workshop membutuhkan biaya yang banyak, narasumber yang tepat, dan juga membutuhkan waktu yang lama pula, Bu. Bu Endang lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop ya. Baik, untuk metode mentoring kapan kira-kira Ibu akan melakukannya ya? Kalau menurut saya metode mentoring itu mungkin secepatnya Bu, bisa minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergiliran seperti itu. Baik, jadi Bu Endang akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan Ibu. Iya
Ya, saya akan meminta bantuan guru-guru seperti Bu Eka dan Pak Fitra dalam kegiatan pembelajaran. Dan kita sudah di sesi perbincangan kita pada hari ini. Saya tidak sabar lagi dengan perbincangan bersama Ibu. Endang ke depannya apakah Bu Endang berhasil atau tidak ya mengalami perubahan, dan mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin. Baik, kita bertemu lagi di lain kesempatan ya. Kira-kira apa yang Ibu Endang dapat dari perbincangan kita pada hari ini? Oke, yang saya dapatkan selama kita perbincangan waktu 15-20 menit ya Bu. Nah, itu saya mendapatkan ada sedikit gambaran mengenai proses pembelajaran yang bervariasi Bu, dengan metode-metode tadi. Ya, baik Bu Endang, lain kali kita ngobrol lagi ya. Ya, Mungkin minggu depan saya akan dengar aksi Ibu. Baik, terima kasih dan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Endang, bagaimana tadi hasil proses coachingnya dengan Bu Hasriana? Apakah berjalan dengan lancar? Wah, tadi kayaknya Bu ya, alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar pada saat proses coachingnya. Baik. Nah, setelah melakukan observasi tadi melalui coaching tadi, ada beberapa pertanyaan ya Bu yang saya tanyakan kepada Bu Endang. Iya, boleh Bu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang ingin dicapai? Nah, tadi selama saya mengadakan proses coaching sama Bu Hasriana, Ya. saya tuh sudah melakukannya dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasinya, Bu ya, Oke. rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga tadi menggali si coach untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik. Jadi Bu Endang sudah berhasil ya Bu? Sudah berhasil melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, tadi yang saya amati juga ada beberapa catatan untuk Ibu ya. Tadi ya oke, Bu Endang tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam coaching tersebut, mengarahkan coaching untuk mencari reaksi rencana aksi atau tindakan apa sebaiknya yang dilakukan, dan juga Ibu Endang sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar terencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Nah, dari tadi saya sudah mendengar Ibu juga fokus pada coaching, artinya Ibu di situ adanya kehadiran penuh. Iya. Iya, mendengar, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci pada hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam coaching Ibu berikutnya. Kompetisi apa lagi Bu yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik, Bu Siti, yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami lagi, kemudian saya memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik, Ibu. Oke, baik Ibu. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi coaching dengan menggunakan alur tirta. Mungkin saya akhiri di sini ya Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam